welcome back to my another video. Di video kali ini aku mau buat 3 varian kue dadar yang lagi viral. Ini tuh bisa dijadikan untuk ide jualan loh. So, you have to watch this video. Check it out. So guys, untuk varian yang pertama ada kue dadar dengan isian kacang hijau. Nah, di sini ada kacang hijau yang sudah aku rendam kurang lebih 2 jam ya. Kemudian sudah aku rebus ini, sudah empuk. Selanjutnya aku akan haluskan dengan sedikit air. Nah, jadinya itu seperti ini. Nah, ini kacang hijaunya mau aku jadikan untuk isian si kue dadarnya. Siapkan teflon, kemudian kita tuang kacang hijau yang sudah dihaluskan. Kemudian tambahkan gula pasir. Ini tuh isinya enak sekali, bisa juga kalian buat untuk isian roti ya. Kemudian tambahkan sedikit garam. Selanjutnya bisa ditambahkan daun pandan. Kalau nggak ada juga nggak masalah ya. Nah, ini diaduk hingga tercampur dengan rata. Kemudian sampai sedikit menyusut. Nah, ini biar warnanya lebih cakep hijaunya ya. Bisa ditambahkan pewarna hijau sedikit ya. Jadi disesuaikan aja dengan tingkat hijau yang kalian suka. Nah, ini diaduk hingga tercampur rata sampai nanti airnya itu lebih menyusut lagi. Nah, supaya teksturnya lebih mengental bisa ditambah dengan larutan maizena. Kemudian ini dilanjut memasak hingga benar-benar teksturnya itu seperti selai. So guys, untuk tekstur akhirnya tuh kira-kira seperti ini. Nah, ini sudah cukup, matikan api, kemudian pindahkan ke dalam sebuah wadah ya, seperti ini. Ini kemudian aku akan tutup bagian atasnya dengan menggunakan plastik wrap. Selanjutnya aku akan simpan di dalam kulkas sampai nanti saatnya akan digunakan. Nah, langkah selanjutnya aku akan membuat lembaran dari dadarnya nih. Biar nggak capek nih untuk mengaduknya, aku pakai blender aja. Masukkan air, kemudian masukkan bahan keringnya. Ada tepung terigu serbaguna dan ada tepung maizena. Fungsi tepung maizena ini biar kue dadarnya itu tidak mudah sobek ya, tapi tetap lembut. Selanjutnya masukkan sedikit garam. Kemudian masukkan minyak makan. Nah, kemudian aku akan blender ini hingga tercampur dengan rata. Setelah rata nih, halus ya, bisa langsung dipindahkan ke dalam sebuah wadah. Boleh juga disaring kalau mau memastikan benar-benar tidak ada gerindilnya. Selanjutnya, aku akan mengambil sebagian dari adonan putih ya, untuk diberikan pewarna. Nah, untuk bagian yang sedikit ini aku akan beri pewarna hijau tua. Jadi biar membuat tampilannya itu lebih cakep lagi ya. Nah, ini diaduk hingga tercampur rata, kemudian kita sisihkan. Langkah selanjutnya siapkan teflon. Nah, di sini karena teflonnya kurang bagus, jadi aku mengolesnya dengan minyak makan ya, biar dadarnya itu tidak lengket. Kalau kalian pakai teflonnya bagus, boleh tidak usah dikasih lagi margarin ataupun minyak makan. Nah, selanjutnya adonan yang warna hijau dulu yang disiramkan ya, disiram abstrak aja seperti yang terlihat di video. Nah, ini dimasak hingga warnanya itu berubah ya, jadi seperti ini. Kemudian tuangkan adonan yang berwarna putih. Nah, ini mulai deh tuh diratakan ya. Jadi jangan sampai terlalu tebal, jangan juga sampai terlalu tipis. Nah, cara masaknya hanya cukup satu sisi saja, hanya sampai jika dia sudah tidak menempel lagi, itu berarti sudah matang. Selanjutnya, aku akan melipatnya. Nah, jangan sampai ketukar ya, bagian yang mulus itu berada di dalam yang akan diberi isian. Nah, ini tadi isian kacang hijaunya, ini sudah tidak panas lagi isiannya. Tapi untuk dadarnya, aku sarankan dalam keadaan yang masih hangat.
Kenapa? Karena biar tidak mudah lepas. Jadi ketika kita melipatnya, lipatannya itu akan menempel satu sama lainnya. Gitu tipsnya. Nah, udah lihat dong gimana tadi proses melipatnya? Gampang kan? Nah, ini udah jadi bentuk segitiga. Nah, lakukan proses ini untuk ke semua dadar yang sudah dibuat. Jadi guys, ini tuh tekstur dadarnya itu lembut sekali. Kemudian aku juga suka sekali dengan isian kacang hijaunya. Lembut, manisnya pas, udah gitu wangi lagi. Pokoknya itu bisa sekali untuk ide jualan. Ya, kalian harus coba yang varian kacang hijau ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke varian yang kedua. Nah, untuk varian kedua ada kue dadar dengan isian buah naga. Di sini ada jus buah naga ya, yang sudah aku blender. Kemudian aku akan masak di dalam teflon. Nah, ini tuh enak sekali. Kayaknya belum ada yang jual deh untuk isian buah naga. Pokoknya kalian harus coba deh, jangan sampai keduluanan orang lain. Nah, kemudian tambahkan gula pasir. Jadi ini tuh kalau ikutin resep ini manisnya itu pas ya. Kalau kalian pecinta manis boleh ditambahkan gulanya. Nah, ini diaduk hingga gulanya itu larut. Nah, sudah sampai seperti ini, tambahkan perasan lemon. Nah, ini perasan lemon ini yang ngebuat rasanya itu jadi ada sedikit sensasi asam segar-segar gitu. Pokoknya enak deh rasanya. Nah, ini dimasak hingga mengental. Jadi airnya itu sedikit berkurang ya. Kemudian supaya teksturnya mengental ditambahkan larutan maizena. Nah, ini dilanjutkan memasak hingga benar-benar mengental seperti selai. Nah guys, kira-kira tekstur akhirnya seperti ini. Matikan apinya, kemudian kita pindahkan ke sebuah wadah. Nah, ini seperti ini. Lalu aku akan tutup menggunakan plastik wrap ya. Kemudian aku akan simpan di dalam kulkas sampai nanti dia dingin dan sampai akan dipergunakan. Nah, untuk langkah selanjutnya aku akan membuat dadarnya. Aku akan menggunakan blender aja ya. Di sini aku pakai susu. Kalau mau lebih irit bisa pakai air putih aja. Kemudian aku masukkan tepung terigu. Selanjutnya aku akan masukkan garam. Kemudian aku akan tambahkan telur. Nah, selanjutnya aku akan blender ini hingga tercampur dengan rata. Kalau nggak ada blender bisa menggunakan hand whisker aja. Nah, selanjutnya aku akan pindahkan sebuah wadah. Kalau mau yakin benar-benar mulus bisa disaring ya. Selanjutnya panaskan teflon, kemudian tuangkan adonannya ya. Disesuaikan aja dengan besar kecil teflonnya. Kalau aku dengan ukuran 18 cm ini hanya butuh 1 centong nasi aja. Oh salah, centong sayur maksudnya. Nah, ini dimasak hingga berwarna kecoklatan dan sudah tidak menempel lagi di teflon. Dan voila, ini dia. Nah, untuk proses melipat, jadi bagian yang mulus itu untuk yang diberi isian ya. Nah, ini isian buah naganya sudah dingin. Kemudian aku akan melipat ini menyerupai amplop. Nah, ini gampang sekali ngelipatnya. Kalian bisa tonton ya di video ini langkah-langkahnya. Tinggal dilipat-lipat aja.
Nah, lipatannya sudah jadi. Untuk lebih terlihat seperti benar-benar amplop ya. Jadi aku tambahkan sedikit buah naga selai tadi. Nah, untuk seperti kancingnya, kemudian aku akan taburkan sedikit wijen putih. Jadi kalian bisa berkreasi seperti ini. Nah, tampilannya seperti amplop beneran ya. Nah, dengan tampilan cantik seperti ini, siapa yang gak tergoda untuk ngebeli, ya kan? Kalian harus coba ini untuk ide jualan. Tuh, begitu cakep penampilannya. Kemudian ketika dimakan ada sensasi dari buah naga yang asam manis, lalu lembut lagi dadarnya. Nah, gimana? Gampang ya untuk resep yang kedua ini? Silahkan dicoba ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke varian yang terakhir. Nah, untuk varian terakhir ada dadar dengan isian ubi rambat. Nah, aku punya ubi rambat yang sudah dikukus, kemudian aku akan blender atau aku akan haluskan ya. Nah, kemudian aku akan masukkan lagi gula pasir. Jadi ini tuh untuk isiannya dari kue dadarnya sudah cukup rasa manisnya. Kalau kalian suka manis boleh ditambahkan gula lagi ya. Nah, tadi dimasukkan garam, kemudian ditambah dengan air. Selanjutnya aku akan haluskan ini ya. Nah, sampai seperti ini konsistensinya. Kemudian aku akan masak di teflon. Jadi ini tuh cukup gampang sekali untuk membuat isiannya. Nah, jadi ini tuh buatnya gampang sekali untuk isiannya ya. Jadi untuk ubi rambatnya yang sudah dihaluskan cukup dimasak aja sambil diaduk dengan api kecil sampai mengental dan kering, tapi tidak perlu terlalu kering ya. Nah, kira-kira konsistensinya seperti ini. Jadi memang ini agak sedikit basah, tapi nanti setelah dingin dia akan lebih set lagi. Nah, ini aku pindahkan ke dalam sebuah wadah, kemudian aku tutup dengan plastik wrap, kemudian aku akan simpan di kulkas sampai nanti saatnya akan digunakan. Kemudian aku akan membuat dadarnya, siapkan blender, kemudian masukkan air, selanjutnya ada bahan keringnya ya. Ini ada tepung terigu serbaguna dan maizena yang sudah aku campur. Jadi fungsi maizena itu untuk melembutkan kemudian tidak membuat dadarnya cepat koyak ya. Nah, kemudian tambahkan garam dan tambahkan minyak makan. Selanjutnya dihaluskan dengan menggunakan blender. Setelah halus, kemudian pindahkan ke wadah. Kemudian aku akan ambil sebagian dari adonan putihnya ya. Jadi aku mau beri dua warna nih. Nah, untuk bagian yang kecil ini aku akan beri pewarna hitam. Sementara untuk bagian lainnya aku akan beri pewarna orange. Langkah selanjutnya, siapkan teflon yang sudah dipanaskan. Jadi kita masak dengan menggunakan api yang kecil saja. Kemudian tuangkan yang pertama untuk adonan yang berwarna hitam. Jadi dibuat motif abstrak saja ya. Atau boleh kalian kreasikan dengan kreativitas masing-masing. Nah, ini dimasak sampai berubah warna. Kira-kira seperti ini ya, sudah berubah warnanya, sudah terlihat kering. Kemudian tuangkan adonan yang berwarna orange atau oranye. Nah, ini diratakan, jangan sampai terlalu tebal dan jangan juga terlalu tipis ya. Nah, untuk cara memasaknya cukup hanya satu bagian aja, jadi nggak usah dibolak-balik.
Jadi hanya cukup berubah warna dan sudah tidak lengket lagi di teflon, sudah bisa diangkat. Selanjutnya kita akan melipat. Nah, tips nih, untuk melipatnya supaya rapi dan tidak lepas-lepas, dadarnya itu harus dalam kondisi yang hangat. Selanjutnya isi dengan isian labu yang sudah kita buat di awal tadi, dan lanjut untuk melipatnya. Jadi kalau dadarnya itu masih hangat, dia tidak akan lepas-lepas. Jadi dia akan menempel dengan yang lainnya gitu. Voila, sudah jadi kue dadar orange dengan isian ubi jalar kuning yang rasanya pasti enak sekali. Belum banyak yang jual nih, kalian harus coba ya kan, apalagi untuk bukaan puasa bentar lagi. Nah, ini tuh teksturnya lembut, isiannya juga lembut, jadi aman dikonsumsi dengan segala usia ya kan. Jadi gimana dengan 3 varian kue dadar hari ini? Semoga bisa menginspirasi kalian untuk membuat ide jualan atau untuk disajikan di acara keluarga, apalagi bentar lagi lebaran ya. Ya udah deh, segini aja videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di-subscribe, like, share, dan komen. Follow juga akun Instagram aku @inasofianakiran. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.